bro. Coba bayangin papan catur di depan lo. Di langkah-langkah awal, ada satu kesalahan klasik yang sering bikin pemain pemula kehilangan tempo. Mereka terlalu semangat, langsung keluarin menteri, seolah-olah seluruh papan udah mereka kuasai. Masalahnya, begitu menteri itu muncul terlalu cepat, lawan tinggal buka posisi sedikit, ngancam dari kiri, dari kanan, dari diagonal, dan kita jadi sibuk mindahin menteri melulu. Kelihatannya aktif, tapi sebenarnya nggak bikin kemajuan apa-apa. Sementara itu, lawan santai bangun kudanya, ngidupin gajahnya, ngambil alih pusat, dan pelan-pelan mereka pegang kendali permainan. Dan di momen itu bro, baru kerasa bahwa masalahnya bukan langkah yang salah, tapi langkah yang terlalu cepat. Di langkah-langkah awal catur, pemain yang bijak nggak akan langsung ngeluarin menteri. Kenapa? Karena begitu menteri keluar terlalu cepat, lawan bakal terus buka posisi sambil ngancem dia dari segala arah. Kita jadi sibuk mindah-mindahin menteri melulu, sementara lawan udah ngebangun kuda, ngidupin gajah, nguasain petak pusat, dan nyiapin serangan beneran. Kita ketinggalan tempo, kehabisan langkah, terlihat aktif, tapi sebenarnya nggak bikin kemajuan apa-apa. Semua cuma karena kita nggak sabar. Nah bro, hidup tuh sama persis. Kadang kita terlalu buru-buru pengen keluarin menteri. Pengen hasil gede, pengen kelihatan berhasil, pengen kelihatan udah jauh di depan. Tapi pondasi kita belum siap, belum punya skill yang kuat, belum ngerti ritme kerja kita sendiri, belum ngerti dunia permainan yang kita masukin, belum ngerti gimana baca lawan atau baca keadaan. Akhirnya apa? Kita cuma sibuk merespon ancaman, kayak menteri yang dikejar-kejar bidak murahan. Itu sebabnya banyak orang capek bukan karena kerja keras, tapi karena langkah-langkahnya nggak punya arah. Lihat pemain catur yang jago. Lu bakal lihat pola yang sama. Mereka sabar, mereka tenang, mereka bangun kuda dulu, gajah dulu, rapiin benteng, amankan raja. Mereka nggak kelihatan spektakuler di awal, tapi posisinya kokoh, stabil, siap ngasih serangan yang beneran berarti. Begitu posisi udah mateng, semua piece mereka hidup. Dan waktu itu terjadi, serangan mereka jadi mematikan. Pelajaran buat hidup? Jangan buru-buru terlihat hebat. Lebih penting untuk kokoh dulu. Lu pengen bisnis gede, tapi pencatatan keuangan aja masih berantakan. Itu sama kayak keluarin menteri duluan. Lu pengen konten viral, tapi konsep, niche, pola, konsistensi belum kebangun. Itu juga keluarin menteri duluan. Lu pengen hubungan yang sehat, tapi diri sendiri belum stabil. Itu pun keluarin menteri duluan. Kadang masalah hidup bukan kurang kerja keras. Masalahnya, kita pengen menteri bergerak, padahal bidak-bidak kita masih tidur. Di catur, dunia profesional punya istilah develop your pieces. Artinya, bangunin dulu semua yang kecil-kecil. Kuda, gajah, bidak pusat, benteng disiapin, raja diamankan. Langkah mereka kelihatan kecil, tapi itulah pondasi serangan besar. Di hidup juga gitu. Skill kecil yang lu latih tiap hari, kebiasaan kecil yang lu jaga, konsistensi kecil yang lu ulang. Itu semua petak-petak posisi yang lu kuasai pelan-pelan. Nanti pada waktunya, menteri lu bakal keluar dengan gagah. Dan kali ini dia nggak bakal lari-larian lagi. Dia keluar buat menang. Dalam catur, tempo itu emas. Yang punya tempo, punya kontrol. Ketika lu sabar bangun posisi, lu yang tentuin ritme. Ketika lu buru-buru, lawan yang tentuin ritme. Di hidup juga gitu. Lu buru-buru sukses, dunia ngatur langkah lu. Lu bangun pondasi dulu, lu yang ngatur permainan. Hidup itu bukan soal cepat, hidup itu soal terarah. Pemain pemula suka merasa keren karena bisa nyerang cepat. Tapi, pemain yang lebih dewasa ngerti, serangan tanpa pondasi itu sama kayak bangunan tanpa tiang. Satu angin dikit, tumbang. Satu ancaman kecil, panik. Satu masalah langsung goyah. Makanya, lu jangan minder kalau hidup lu pelan. Yang penting, lu bangun dengan benar. Karena orang yang terlalu cepat, biasanya jatuh lebih dulu. Nah, ini bagian penting bro. Menteri itu memang piece paling kuat. Tapi dia cuma kuat kalau semua piece lain udah siap bantu. Hidup juga gitu. Hasil besar cuma muncul kalau kerja kecilnya udah solid. Begitu momen itu datang, lu gak cuma siap keluarin menteri lu bakal keluarin dia dengan percaya diri. Lu punya arah, lu punya kontrol, lu punya tempo, lu punya posisi.
Dan orang bakal bilang, wah, kok dia tiba-tiba naik? Padahal lu nggak tiba-tiba. Lu cuma lama bangun dan baru terlihat ketika menteri lu maju ke depan. Jadi bro, kalau hari ini lu merasa jalan hidup lu pelan, lu nggak salah. Lu lagi bangun posisi, dan itu lebih penting daripada 1000 serangan cepat. Karena hidup bukan soal siapa yang duluan tampil, tapi siapa yang akhirnya menguasai papan. Ingat, jangan buru-buru keluarin menteri. Bangun dulu langkah-langkah kecilnya, biar nanti ketika lu maju, gak ada yang bisa ngejar lagi.